mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan dan berjalan dalam kemenangan. Berkat-Mu tercurah atasku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenang
Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Allah. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita menghadap kepada Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur hari ini kami kembali boleh datang beribadah ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, sembah, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang kudus. Biarlah nama-Mu disanjung.
Kami memuja Engkau, Tuhan dan Raja kami. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, kami sembah Kau, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami kami yang mulia, sebab hanya Engkau yang layak terima sembah dan pujian kami ya Tuhan. Mari jemaat saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita mau tinggikan Tuhan Allah kita, sebab hanya Dia yang layak terima pujian dan sembah kita. Haleluya. Sembah Kau
Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia dan kesetiaan-Mu. Kami kembali boleh datang di hadirat-Mu Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau berkenan akan puji-pujian kami. Biarlah kami mau persembahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan melawat setiap umat-Mu, Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan berbicara, dan Engkau yang akan berikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau persembahkan ibadah hari ini. Biarlah menjadi pujian yang berkenan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, senang sekali boleh kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau bersuka cita dalam nama Tuhan, karena kita punya sahabat yang terbaik, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Haleluya. Hanya satu nama. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, yang memberiku pengharapan. Yesus, Kaulah sahabat terbaikku. Hanya di dalam satu kuasa, kuasa di atas segala kuasa, yang memberiku kemenangan. Yesus, Kaulah sahabat terbaikku. Hanya Engkau satu juru selamatku. Kau tak akan terganti, Allah sahabat terbaik. Hanya bersamamu ku jalani hidup. Engkau begitu berarti, Allah sahabat terbaik. Hanya satu nama, Tuhan Yesus, sahabat kita yang terbaik. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, yang memberiku pengharapan. Yesus, Kaulah sahabat
sahabat kita yang terbaik. Hanya di dalam satu nama kita mau serukan nama Tuhan. Tuhan Allah kita yang maha besar. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus namamu, nama Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau minggu lalu kita sudah mendengar bahwa ada saudara-saudara kita yang telah mempersembahkan prestasinya untuk gereja kita, yaitu yang sudah mengikuti Pesparawi di tingkat Kabupaten Bantul. Minggu lalu kita sudah mendengarkan pujian yang indah dari Sherina, dan hari ini kita akan juga mendengarkan pujian dari Saudara Bostan. Kami persilakan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, Dia masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila coba
Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelangkau tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggoda hatimu, bila sengsara menimpaku pada aku, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan, aku rindu senantiasa berdekat dengan Engkau. Kami rindu senantiasa berada di hadirat-Mu Bapa. Kami mau menikmati keindahan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak
Tuhan senantiasa berada dalam hadirat-Mu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari saat ini kita mau nikmati hadirat Tuhan. Benar Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan
Benar Tuhan, kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Engkau, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang melayakkan kami untuk datang di hadirat-Mu. Kami mau bersyukur bahwa kami semua boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan selama minggu kemarin. Kami juga berdoa kalau pada saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Kami minta Roh Kudus menolong kami, menerjemahkan firman-Mu ke dalam hati kami. Engkau menolong kami untuk memahami hati Tuhan, memahami pikiran Tuhan. Dan tolonglah dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk kami dapat menjalankannya, menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, ini kami siap mendengarkan Engkau. Kami membuka hati kami untuk Tuhan berbicara pada kami. Terpujilah Engkau, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema hari ini adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu dalam bahasa Yunaninya Eirene. Ada yang di sini namanya Irene? Irene itu artinya damai sejahtera. Dan kita mau melihat bahwa pertama-tama damai sejahtera yang akan kita bicarakan ini adalah damai sejahtera bukan karena usaha. Jadi mari kita berpikir positif, nanti biar hatinya damai. Tetapi ini adalah buah roh. Kita baru saja merayakan turunnya Roh Kudus. Dan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, coba ditampilkan sebentar. Kita melihat bahwa setiap orang yang sudah menerima Roh Kudus dan hidup oleh Roh, hidup dipimpin oleh Roh, otomatis akan keluar buah. Buah yang dikatakan buah Roh ada 9 bentuk, bukan 9 buah ya. Buah Roh itu satu keutuhan dan manifestasinya itu ada 9 hal di situ. Mari kita lihat bersama-sama, kita baca ya. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah Roh yang dihasilkan oleh hidup oleh Roh Kudus. Dan semua itu akan muncul pada waktu di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan keluar dengan sendirinya. Seperti kalau kita menanam pohon, itu diberi makanan, diberi air, dan itu akan keluar buahnya. Tidak perlu buahnya bukan buah imitasi, tapi buah yang benar-benar buah. Di dalam Filipi 4 ayat 6 kita akan melihat dari ayat 4, saya akan membacakan Filipi saya akan bacakan dari ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau sesuatu dikatakan 2 kali berarti itu sesuatu yang penting. Bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya
Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan kita dari Filipi 4. Dan untuk kita dapat merenungkan tentang damai sejahtera ini, saya ingin kita melihat dulu dari ayat 4 tadi. Yang pertama dikatakan bersukacitalah senantiasa. Misalnya kita bilang, ayo bersukacita. Aduh, aku lagi ngerasain ini gini gimana mau bersukacita gitu. Tapi ini perintah Tuhan, bersukacitalah. Maksudnya bersukacitalah kita memiliki hati yang bersyukur. Apapun yang terjadi, ada Tuhan yang sanggup menyelesaikan semua. Ada Tuhan yang bisa memberkati. Ada Tuhan yang bisa membuka jalan. Bahkan kita ingat bahwa Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan ekonomi yang sudah mati. Usaha yang sudah mati atau setengah mati. Tuhan Yesus sanggup. Jadi kalau pikiran kita arahkan kepada Tuhan Yesus, kepada karya-karya Tuhan yang besar, maka hati kita pasti akan bersukacita. Jadi sukacita di sini bukan sukacita karena situasi keadaan, tapi sukacita karena Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi pertama itu kita diperintahkan untuk bersukacita dalam Tuhan. Jadi urutannya begitu. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini maksudnya bukan suruh pansos ya, nanti bikin melakukan sesuatu yang baik terus ayo di video terus di posting, bukan seperti itu. Maksudnya di sini kebaikan hatimu diketahui semua orang. Maksudnya pancaran dari kebaikan hati kita itu dapat dilihat oleh semua orang. Kalau kita melihat seseorang dan biasanya kita bisa menangkap kesan kan, orang ini serem gitu ya, wah orang ini ramah, wah orang ini baik, wah orang itu suka nolong. Nah, Tuhan ingin supaya pancaran kebaikan hati kita bisa dibaca, bisa dirasakan, dilihat oleh semua orang. Semua orang itu berarti di mana kita berada, lingkungan kita berada, itu dapat merasakan bahwa dia sedang berada dekat orang baik, yaitu kita. Mau ya jadi orang baik yang memancarkan kebaikan hati? Di sini yang pertama tadi bersukacita bukan karena enggak punya masalah, tetapi karena Tuhan. Yang kedua tadi baik hati bukan pansos, bukan pamer-pamer, wah aku baik hati, bukan. Tapi baik hati yang keluar dari pancaran kebaikan hati kita. Jadi itu kemurnian hati ya. Kalau orang baik hati itu pasti akan terpancar. Yang ketiga ini supaya berdoa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi setelah bersukacita karena Tuhan, kebaikan hati yang terpancar berarti attitude yang selalu dijaga baik. Ya, kita setiap hari kita belajar firman Tuhan, kita menerapkan firman Tuhan, maka itu akan menjadi satu pancaran dari kehidupan kita. Attitude kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan ketiga adalah berdoa. Kenapa? Karena gangguan tentang kekhawatiran itu selalu ada. Setiap hari pasti ada sesuatu yang mungkin kecil, mungkin besar, tapi pasti ada pikiran yang tiba-tiba membuat kita khawatir.
Dan firman Tuhan mengatakan jangan hendaknya kamu khawatir. Jadi ada resepnya, ketika khawatir, kapan saja begitu kita merasakan ada kekhawatiran, ada ketakutan, firman Tuhan katakan nyatakanlah dalam segala hal. Itu berarti apa saja kita bisa curhat kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan ketakutan kita, kekhawatiran kita, kegalauan kita, apa saja yang mengganggu di dalam hati itu, nyatakan dalam doa, dengan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Jadi sekali lagi, sekalipun kita berdoa menyampaikan isi hati, jangan lupa bersyukur. Ketika kita bersyukur, pikiran kita pasti akan berusaha menyusun kata, bersyukur apa ya? Keadaannya kayak gini, bersyukur apa ya? Kadang-kadang saya dihadapkan satu keadaan di mana kelihatannya saya sudah berdoa, tapi ya masih begitu keadaan, belum ada perubahan. Tapi saya memutuskan saya mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku punya Tuhan yang sanggup menyelesaikannya pada waktunya. Mungkin sekarang aku belum lihat, tapi aku yakin suatu hari pasti Tuhan akan menjawab. Jadi sampaikan segala kekhawatiran itu dalam doa, dalam permohonan, dan juga dengan ucapan syukur. Nah, nanti yang akibat daripada kita lakukan 3 hal ini akan dirasakan yang ayat 7 itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya bacakan di dalam terjemahan BIMK. BIMK itu bahasa Indonesia masa kini. Maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Saya suka terjemahan ini. Dikatakan, maka sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia. Gak masuk akal berarti. Akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Saya rasa ini kalau pelajarannya sudah selesai, tapi saya ingin menyampaikan bagaimana ini nyata saya alami, kami alami. Jadi berpuluh-puluh tahun yang lalu kami sudah hidup di dalam Tuhan. Rajin penginjilan, rajin melayani, pokoknya rasa luar biasa ya, damai sejahtera dari Tuhan itu. Lalu kami berdoa minta Tuhan, kami sudah punya 2 anak laki-laki, kami ingin punya anak perempuan. Dan kemudian saya diizinkan, saya hamil, melahirkan 9 bulan lebih 10 hari ya, tepat ya. Tetapi anak itu saya hanya bisa melahirkan dan Tuhan mengambil lagi. Waktu itu saya ingat ibu rohani saya datang, jadi di rumah mengurus penguburan, di rumah sakit ibu rohani saya datang, dia datang untuk menghibur saya. Dan saya juga waktu itu saya didoakan dan saya merasa aneh ya. Kenapa anak saya meninggal tapi saya kok rasanya biasa aja ya. Rasanya seperti enggak terjadi apa-apa. Tetapi waktu meninggalkan rumah sakit, waktu pulang, saya pernah melahirkan 2 kali, jadi ini melahirkan yang ketiga kali. Pulangnya lenggang kangkung, tidak menggendong bayi, tetapi rasa sakit melahirkan itu terasa dan itu rasanya berlipat-lipat kali karena dengan kesedihan rasanya saya sudah mau meledak untuk menangis. Tapi tangisan itu sampai sini saya ingat, Tuhan tolong aku. Dan air mata itu bisa kayak turun lagi. Dan itu terjadi bersama kami berdua begitu. Setiap kali kita lihat-lihatan udah mau nangis gitu, Tuhan tolong gak jadi nangis. Lalu teman-teman saya datang untuk menghibur ceritanya. Mereka datang, mereka ya cerita-cerita yang lucu, pokoknya
Saya heran, saya bisa menyambut teman-teman saya seolah-olah ya saya nggak apa-apa gitu. Perkara kalau saya lagi Tuhan tolong saya, mereka kan nggak tahu. Lalu ketika mereka pulang ada teman yang cerita, itu teman-teman tuh datang mau menghibur kamu, tapi kok kamu kayaknya kok biasa aja sih, kok nggak sedih, nggak apa. Saya, oh orang itu nggak tahu ya di sini rasanya gimana. Tapi itu dia penghiburan dari Roh Kudus. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal sehingga bisa tenang, bisa melewati semua itu dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu tadi. Begitu juga ada ketika ada masalah yang saya merasa saya sudah melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya tetapi hasilnya tidak seperti yang saya harapkan dan saya kecewa dengan diri saya sendiri. Saya datang pada Tuhan, saya sedih, kemudian Roh Kudus memberikan damai sejahtera yang luar biasa dan penghiburan itu datang dari Mazmur 138 ayat 8. Saya bacakan sebentar ya. Ayat ini sungguh hidup, sungguh luar biasa dan saya juga sudah membagikan ayat ini kepada beberapa teman yang mengalami masalah yang seperti tidak ada ujungnya dan mereka terhibur dengan ayat ini. Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Aku udah mati-matian gak selesai. Aku udah mati-matian tapi kok hasilnya gak seperti yang saya harapkan. Tapi di sini dikatakan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Dan yang saya ingat adalah pengalaman ketika saya menemani papa saya, ayah kandung saya waktu itu sebelum meninggal. Ya, ayah saya punya banyak beban sebelum meninggal, banyak pikiran. Dan waktu itu saya memegang tangan papa sudah tidak bisa bicara, tetapi air matanya keluar dan dia bisa meremas tangan saya megang begini. Jadi komunikasinya hanya lewat remasan tangan ini. Saya hanya berdoa, saya mengutip firman Tuhan, saya bicara menurut apa ya tuntut. Karena saya nggak tahu ini mau ngomong apa. Lalu tiba-tiba saya bilang begini, Papa jangan khawatir tentang, saya sebut nama kakak saya. Langsung tangan saya diremat dan air matanya keluar banyak sekali. Lalu saya tanggap, Roh Kudus memberi saya hikmat bahwa oh ini yang mengganggu perjalanan akhirnya ini karena dia punya kekhawatiran yang besar tentang kakak saya. Pada saat itu kakak saya kehidupannya meninggalkan istrinya, tidak cerai tetapi ya sudah meninggal ya orangnya. Puji Tuhan meninggal dalam Tuhan. Sudah meninggalkan istrinya, tidak cerai tetapi menikah dan menjadi mu'alaf. Menikah dengan orang lain. Dan rupanya saat akhir hidup papa saya dia sedih, sangat mengganggu pikirannya. Kemudian saya belum tahu ayat ini tapi Roh Kudus menolong saya mengucapkan ayat ini. Saya baru ngerti malah belakangan, oh itu ada ayatnya ya. Saya bilang begini, Papa sudah melakukan yang terbaik yang Papa bisa. Tetapi kalau rasanya sekarang masih ada yang kurang, yang Papa merasa sepertinya gagal, jangan ngerasa gagal karena masih ada Tuhan. Tuhan akan melanjutkan, Tuhan akan menyelesaikan. Semua yang Papa merasa enggak selesai, Tuhan akan selesaikan. Terus saya nyanyi aku berserah, saya nyanyi puji-pujian. Tapi dia masih terus nangisnya deras sekali, air matanya pegang gini. Lalu saya bilang begini, Pak kalau Papa bisa menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang menyelesaikan, coba saya minta lepaskan tangan saya. Terus saya bilang bahwa Tuhan itu ada selalu. Dan kalau Papa sudah serahkan pada Tuhan, biar Tuhan yang selesaikan, Papa
boleh jalan, Papa bisa pergi dengan, ya pokoknya saya bilang kalau Tuhan mau panggil Papa bisa pergi dengan damai, tidak lagi punya beban. Terus pelan-pelan tangan saya mulai dilepas, kelihatan wajahnya mulai damai. Dan itu yang terakhir saya tinggalkan, dia sudah seperti sudah koma ya. Jadi dokter datang bilang, Bu ini Bapak sudah koma benar-benar. Tapi saya harus pulang karena saya sudah beli tiket waktu itu. Dan waktu saya dijemput, mobil masuk rumah langsung kering beritahu bahwa Papa saya meninggal, dan paginya saya balik sana lagi. Yang saya mau cerita, 20 tahun setelah peristiwa itu, kakak saya dibaptis di sini. Tahun 2019 ya, dibaptis di sini oleh adik iparnya, itu opa yang membaptis. Itu saya benar-benar ternganga, heran. Dan dia sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Di sini dia mengaku dosa, mengaku bahwa dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus, dan dia menyatakan dia kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi bagi siapa yang masih punya PR atau persoalan yang rasanya masih tanda tanya ke depannya, rasanya sudah habis-habisan melakukan segala sesuatu, tapi belum ada yang kelihatan sesuatu yang signifikan atau seperti diharapkan. Ingatlah firman ini, supaya damai sejahtera itu betul-betul ada di dalam kita berpikir yang benar, yaitu bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Dengan demikian damai sejahtera Allah, jadi kita sudah berdoa menyerahkan itu sambil ditutup dengan Tuhan aku percaya Engkau akan menyelesaikannya bagiku. Terima kasih Tuhan. Aku tidak bisa tapi Tuhan bisa. Maka kalau kita sudah berdoa seperti itu, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang tidak mungkin dimengerti manusia tadi, bahasa Indonesia masa kini katakan, damai sejahtera dari Allah yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia. Berarti kita sendiri nggak ngerti, kok bisa ya, aku masalahku masih ada tapi kok aku damai aja ya, aku kok rasanya sejahtera aja. Tenang, itu adalah buah Roh Kudus. Bersyukurlah karena Roh Kudus sudah diturunkan, tinggal di dalam kita, dan buahnya atau efek dari Roh Kudus ada di dalam kita adalah salah satunya adalah damai sejahtera yang tidak mungkin dimengerti manusia, akan menjaga hati dan pikiran kita bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Damai sejahtera itu tidak bisa dibuat sendiri, dihasilkan sendiri, tetapi itu adalah buah Roh Kudus. Karena itu mari kita dalam hidup sehari-hari kita ingat untuk bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Rejoice in the Lord. Yang kedua, kita terus memancarkan attitude baik hati. Supaya attitude kita bisa dibaca orang bahwa oh ini benar-benar Kristus hidup di dalam dia. Ya. Dan ketiga, supaya kita selalu berdoa dengan ucapan syukur, jangan lupa. Maka kita akan mendapatkan damai sejahtera dan kita bisa tetap menjadi saksi Tuhan, di mana Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bisa menceritakan pengalaman-pengalaman kita, bagaimana kita mengalami damai sejahtera, bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan ketika rasa-rasanya tidak ada lagi jalan keluar. Tuhan itu mampu, Tuhan itu kuasa, Tuhan itu baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengajar kami untuk selalu memelihara pikiran kami, hati kami, untuk mengingat Tuhan supaya kami selalu bersukacita. Dan terima kasih karena Roh Kudus memberikan kepada kami kemampuan untuk bersukacita di dalam segala hal. Juga untuk bersyukur di dalam segala hal.
Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga akan menolong kami bertumbuh di dalam segala hal, di dalam sifat-sifat Kristus, agar setiap orang yang di sekitar kami juga bisa melihat bahwa Kristus sungguh hidup di dalam kami, bahwa sifat Kristus terpancar dari kami, hati Kristus yang baik terpancar dari kami. Oleh karena hidup kami ini bukan kami sendiri yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam kami. Dan Tuhan Yesus, Engkau dapat melakukan banyak perkara besar lewat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau bisa menjadikan kami terang dan garam bagi sekitar kami. Engkau bisa jadikan kami menjadi berkat bagi setiap orang yang kami temui. Semua itu adalah mungkin oleh karena Roh Kudus, oleh karena Yesus hidup di dalam kami. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa untuk waktu ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan bisa memberikan kita sejahtera yang tidak dimengerti manusia, sungguh sangat luar biasa. Mari kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya persilakan untuk yang bertugas mempersiapkan diri dan kita akan memujikan ayat Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan, hanya di dalam Engkau kami boleh mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami Bapa. Terima kasih karena Engkau memberikan kami sukacita dan damai sejahtera yang melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, jemaat-Mu sudah mempersembahkan persembahan syukur dari tangan mereka yang terbaik bagi Engkau. Tuhan, biarlah Engkau memberkati, Engkau melihat setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, Engkau memberkati studi, Engkau memberkati segala kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh pekerjaan tangan mereka Bapa. Kiranya Engkau yang memberikan berkat-Mu berlimpah-limpah, pemeliharaan, kekuatan, damai sejahtera yang daripada Engkau senantiasa melimpah dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, kami mengucap syukur atas firman-Mu, dan kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kami informasikan bahwa di gereja kita ada kegiatan atau ada grup yang namanya AHA ya. Jadi ayo hafal ayat. Jadi setiap hari kita sama-sama belajar satu ayat setiap hari untuk menguatkan, untuk membangun iman kita supaya setiap hari kita senantiasa dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam AHA silahkan menghubungi nomor sekretariat yang ada di dalam warta jemaat. Bapak Ibu Saudara, kita bisa sama-sama belajar. Jadi untuk mulai dari minggu lalu kita sudah mulai belajar temanya sama ya. Jadi kemarin kita belajar tentang sukacita dan minggu ini nanti kita akan belajar tentang damai sejahtera, sehingga firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini boleh tetap senantiasa teringat dalam kehidupan kita dan kita boleh terus belajar dan dikuatkan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin tergabung dalam pelayanan di gereja ini juga silahkan menghubungi sekretariat gereja di nomor yang sudah tercantum dalam warta jemaat. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup ibadah pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kita sepanjang minggu ini masing-masing akan beraktivitas dengan keadaan kita masing-masing, dan kami mau percaya apapun, bagaimanapun situasi kita, Tuhan menjamin, menjanjikan kita supaya tetap damai sejahtera dari Tuhan akan menyertai saudara. Karena itu terimalah berkat dari Tuhan. Saudara, pulanglah dengan damai karena kasih-Nya telah dicurahkan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan akan terus menyertai saudara. Dan percayalah, Dia datang untuk memberikan kepada saudara kehidupan dan di dalam segala kelimpahan. Terimalah berkat ini, pulanglah dengan damai. Kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara, baik hari ini sampai selama-lamanya. Yesus beserta saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai kita berjumpa kembali. Maka Allah sumber damai sejahtera akan besertamu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan besertamu. Maka Allah
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus, dalam Kristus Yesus. Cek cek.